Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indang Ayu Suri Hutami dengan NPM 112112226. Saya di sini akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan sebagai tugas UTS saya. Baik, yang selanjutnya adalah pengertiannya. Mohon maaf karena saya kurang mengerti untuk membagikan layar, jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengertiannya adalah pengertian Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan secara harfiah berarti pengetahuan tentang manusia. Dalam konteks Islam, Ma'rifatul Insan merujuk pada pemahaman manusia tentang hakikat dirinya dan tujuan hidupnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya, Ta'arif al-Insan atau pengenalan manusia. Asal penciptaan manusia yaitu dari tanah dan ruh. Lalu unsur manusia itu ada gaib, hati, dan akal. Untuk selanjutnya yaitu konsep manusia dalam Islam. Penciptaan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dan diberikan akal dan napas hidup. Hakikat manusia adalah makhluk yang lemah dan fana, namun memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Potensi manusia memiliki potensi untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk selanjutnya, yang kedua itu takotul insan, potensi manusia. Arti dari takotul insan ini kan potensi manusia ya. Di antaranya itu ada beberapa potensi, yaitu ada pendengaran, ada hati. Nah, untuk pendengaran, secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf, dan otak. Potensi yang kedua adalah hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak dalam rongga perut, sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Yang ketiga ada hakikatul insan. Hakikatul insan di sini hakikat manusia, yaitu sebagai makhluk ya. Alat fitrah berada di atas fitrah. Manusia diciptakan alat fitrahnya, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah karena dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepada Allah. Yang kedua adalah lemah. Manusia juga diciptakan Allah dalam keadaan lemah atau dhaif. Kelemahan terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Yang ketiga adalah bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Yang keempat ada fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir atau butuh kehendak kepada pemberiannya. Yang selanjutnya, tidak hanya makhluk, hakikat manusia juga untuk beribadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah. Untuk selanjutnya adalah nafsu insan atau yang terakhir dari pokok pembahasan ini adalah nafsu insan. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita
terdapat nafsu yang mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu madhu inah, nafsu lawamah, dan nafsu amaroh. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Untuk selanjutnya, terima kasih karena itu penjelasan singkat uh, dari Makrifatul Insan, materi semester 4 ya. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bu Dini. Makasih banyak untuk ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.